Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu yang ada di rumah dan yang berada di seluruh Nusantara. Bertemu lagi bersama Ibu Lisa. Anak-anak, apa kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan tentunya selalu semangat untuk belajar meningkatkan kemampuan membaca. Baik anak-anak, kali ini kita akan membuat alat peraga, yaitu nama-nama benda di sekitar. Dan pada kesempatan kali ini, nama-nama benda yang akan ibu buat adalah benda-benda yang ada di ruang kelas. Baik anak-anak, tujuan kegiatan kita ini tentunya adalah untuk meningkatkan kemampuan membaca anak-anak dengan melihat benda-benda yang ada di sekitar kita beserta tulisan di bawahnya atau yang menyertai benda tersebut, diharapkan anak-anak menjadi ingat dan hafal. Wah, ternyata misalnya sebuah meja diberi tulisan dan anak-anak menjadi tahu, oh ternyata tulisan meja itu seperti ini ya. Nah, diharapkan seperti itu, semakin lama anak-anak akan menjadi hafal dan mengingat tulisan tersebut serta bacaannya. Baik anak-anak, kita langsung saja ya. Alat dan bahan untuk membuat alat peraga kita hari ini adalah yang pertama, isolasi bening. Kemudian ada double tape atau isolasi bolak-balik, gunting, dan ibu sudah memprint benda-benda, nama-nama benda yang ada di ruang kelas kita. Contohnya ini meja dan kursi, papan tulis, tempat sampah, sapu, dan juga keran cuci tangan. Di masa pandemi seperti ini, keran cuci tangan sangat penting ya. Dan ada satu lagi tambahan, ibu lupa, ini dia, ada karton atau kardus bekas seperti ini. Baik anak-anak, kita akan mulai. Yang pertama, kita akan melaminasi kertas berisi tulisan benda-benda ini dengan isolasi bening ini. Tujuannya agar dia tidak mudah robek, sehingga harus dilaminasi dulu ya. Kita gunakan alat dan bahan yang sudah ada di rumah, contohnya seperti ini. Jika dilaminating sebenarnya juga bisa pakai mesin laminating, hanya saja di rumah kan kita tidak punya. Nah, kita gunakan alat dan bahan yang ada di rumah, lebih mudah dicari dan tentunya lebih murah. Nah, kita isolasi dulu ya. Isolasi hingga menutupi semua permukaan tulisannya, lalu kita gunting sesuai ukurannya ya. Masih terlalu rapuh ya, dan tentunya mudah sobek, sehingga kita butuh bantuan dari ini dia, kertas karton atau kardus bekas yang tadi ibu bilang. Kita tempelkan tulisan ini di kertas kartonnya agar dia menjadi lebih kokoh. Supaya ukurannya pas, sebaiknya kita lem dulu saja. Gunakan double tape ini. Lalu rekatkan pada kardus bekasnya.
terlalu rapuh ya. Lakukan hal yang sama dengan semua tulisan yang sudah kita print tadi. Oke. Tada, ini dia nama-nama benda di ruang kelas kita sudah selesai. Semua sudah Ibu laminasi dan Ibu tempelkan di kardus bekas sehingga dia menjadi kokoh seperti ini. Nah, ini ya. Nah, namun sebelum kita tempelkan pada benda aslinya, nama-nama benda ini kita dapat lakukan permainan dulu anak-anak. Permainannya yaitu tebak benda. Nah, misalnya Ibu akan deskripsikan sebuah benda sehingga anak-anak akan menebaknya. Kira-kira apa ya benda yang Ibu maksud? Ibu contohkan seperti ini. Misalnya papan tulis. Nah, Ibu akan deskripsikan papan tulis. Anak-anak, coba tebak, apa ya benda ini? Biasanya berbentuk persegi panjang dan berwarna putih, terdapat di depan kelas. Biasa digunakan ibu guru untuk menulis catatan menggunakan spidol. Ayo, apa ya benda tersebut? Nah, anak-anak bisa cari nama benda yang ibu maksud dari benda-benda yang sudah kita buat. Oh, ternyata yang Ibu Lisa maksud itu papan tulis, Ibu. Nah, seperti itu ya. Seru kan? Namun, yang akan kita buat nanti di rumah kalian adalah nama-nama benda yang ada di rumah. Karena kita masih dalam pandemi, sehingga anak-anak akan sering berada di rumah, ketimbang di sekolah. Makanya nanti benda-benda yang akan kita buat yaitu benda-benda yang ada di rumah kalian. Sehingga jika kalian melihat benda tersebut dan telah ada tulisannya, anak-anak bisa membaca sehingga lama-lama akan hafal. Nah, anak-anak, karena ibu juga sedang berada di rumah, maka nama-nama benda ini kita tempelkan sementara pada papan benda berikut ini. Sudah ibu siapkan sebelum kita tempel pada benda aslinya di ruang kelas. Nah, sekarang coba perhatikan gambar apa yang pertama ini. Papan tulis. Benar, benda ini adalah papan tulis, sehingga kita cari tulisan yang sesuai dengan bendanya. Nah, ini dia ya, papan tulis. Anak-anak, kita tempelkan seperti tadi menggunakan double tape. Lalu kita tempelkan di bendanya. Oke. Tada, ini dia anak-anak. Nah, sudah jadi ya. Papan tulis. Tempat sampah. Keran cuci tangan. Meja. Kursi. Sapu. Nah, ini dia anak-anak, benda-benda yang ada di ruang kelas. Besok jika ibu ke sekolah, kita langsung tempelkan nama-nama benda ini pada benda aslinya yang ada di ruang kelas ya. Baik anak-anak, nantikan kedatangan ibu di rumah kalian. Kita akan buat alat peraga seperti ini dengan nama-nama benda yang ada di rumah. Dan juga kita akan bermain tebak-tebakan seperti yang ibu simulasikan tadi ya. Oke anak-anak, ibu akhiri video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Untuk anak-anak yang ada di rumah, jangan lupa minta bantuan